Hai, kembali lagi bersama saya, channel Sasuga Anime. Seperti biasa, kali ini saya akan mereview manga One Punch Man chapter 170 yang terbaru. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk berkomen ya. Chapter kali ini melanjutkan kisah Saitama yang berhasil mengalahkan Garou dengan satu pukulannya dan berhasil menumbangkan Garou. Setelah itu Garou diinterogasi oleh pahlawan dan Garou berhasil pergi. Pada akhirnya, chapter sebelumnya mengakhiri arc asosiasi monster. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk mereview manga One Punch Man chapter 170 yang terbaru. Chapter kali ini berjudul Apa Yang Telah Didapatkan. Chapter 170 dibuka dengan cover Saitama dan Genos yang sedang berlibur di suatu pulau bersama para karakter lainnya. Panel pertama diawali dengan Garou yang sedang duduk dengan raut muka yang sangat kesal dan sambil berkata di dalam hatinya. Dia pun berkata, "Dan saat itulah aku sadar, yang dibutuhkan di dunia ini bukanlah kebajikan sepihak, tapi kejahatan absolut mutlak. Kedamaian sejati dengan ketakutan mutlak yang tak bisa dicapai oleh pahlawan." Garou pun mulai berbicara dengan keras. Dia berkata, "Kedamaian palsu yang dibuat pahlawan hanya membuat manusia puas dalam hati, dan kepuasan itu menuntun pada kejahatan. Dan juga, manusia selalu dihukum atas kesalahan mereka. Itu adalah perbedaan besar antara mereka dan monster. Sebuah topeng kedamaian palsu tak sempurna yang mengubah manusia menjadi jahat. Kedamaian di mana kau bahkan tak bisa memberikan keadilan pada bocah jelek yang dibuli di pojok taman. Aku tahu dalam hatiku apa yang harus kulakukan. Aku akan jadi lebih kuat dari siapapun. Aku akan menjadi seorang monster absolut. Dan tak ada kebajikan yang akan bisa menjatuhkanku. Akan kuhapus kedamaian macam itu." Nah teman-teman, saya menjelaskan kenapa Garou bisa berbicara dengan seperti itu. Karena Garou diinterogasi karena makan tidak bayar. Tapi Garou malah ngelantur kemana-mana dari arah pembicaraannya. Tiba-tiba Bang datang dengan memukul kepala Garou dengan sangat keras. Garou pun terkejut sampai dia terjungkal ke depan. Setelah keluar dari kantor polisi, Bang berencana untuk membawa Garou mendatangi hero-hero yang telah ia buru selama perjalanan dia menjadi Absolute Evil. Namun Garou berusaha untuk menolaknya dan berkata jika Silver Fang bukanlah ayahnya. Dalam penahanan Garou, orang tua Garou tak pernah menjenguknya, kata Silver Fang. Menurut Bang, menjadi orang tua haruslah mempunyai anak. Namun, kau tidak bisa menjadi guru jika tidak menuntun semua muridnya dalam hal yang benar. Garou pun terdiam sejenak. Tiba-tiba, panel berubah kepada Garou yang sedang bermeditasi di air terjun. Tiba-tiba, Bang pun muncul di atas Garou yang sedang bermeditasi. Dia pun berkata, "Garou." Garou pun membalasnya, "Cepat sekali kau menemukanku, kakek tua." Bang pun membalasnya lagi, "Mencarimu tidaklah susah. Akulah yang menunjukkan padamu tempat latihan rahasia ini." Bang berkata dalam hati, "Mungkin dia sengaja ingin aku temukan." Garou pun berkata lagi, "Asal kau tahu kek, jangan salah sangka. Alasan aku kembali padamu hanya agar bisa mengingat tinjuku. Dari pemburuan pahlawan, aku sadar kalau di luar sana tak ada yang cukup kuat untuk bisa terus latih tanding denganku tiap hari. Syukurlah aku bisa memenuhi keinginanmu," kata Bang. Tiba-tiba Garou teringat ketika dia dipukul oleh seseorang dan langsung kalah. Pada awal dia menjadi monster. Garou pun bertanya kepada Bang. Dia berkata, "Oh ya, apa yang kau tahu dia sedang apa sekarang?" Bang pun membalasnya, "Dia, Tario maksudku," kata Garou. "Ah, anak kecil yang ditemukan saat operasi itu," kata Bang. "Kudengar dia baik-baik saja." Ketika panel berubah ke arah Tario yang sedang bermain pada temannya. Tario pun sempat dibully oleh teman-temannya. Namun, Tario tidak marah. Dia malah mengikuti pose Garou yang saat bertarung melawan para pahlawan. Tario pun berkata, "Kalian kira aku monster? Aku adalah Garou sang pahlawan. Beberapa kali pun aku dihajar, aku akan selalu bangkit lagi.
Maju kalian semua, pahlawan palsu. Tiba-tiba, anak petinggi asosiasi pahlawan datang memanggil Tario. Sontak ketiga anak yang membuli Tario tadi terkejut melihat Tario dan Waganma sangat dekat. Mereka pun semua menjadi akrab dan bermain bersama. Tiba-tiba panel berubah ke arah ayah Waganma, si Nirinki. Dia berkata, "Sejak insiden itu, kau jadi begitu dewasa hingga aku hampir tak mengenalimu. Mereka cepat sekali tumbuh ya." "Benar pak," kata si supir. "Mirip ayah, mirip anak," kata orang. Tiba-tiba Waganma dan Tario pun muncul. "Ayolah ayah, geser." "Permisi," kata si Tario. Dan dari kejauhan, Garo terus berusaha mendoakan Tario agar bisa berusaha menjadi yang lebih baik. Di waktu bersamaan, Garo meminta Silverfang untuk mengadakan kontes gelut bersama pahlawan. Dia ingin mengalahkan Silverfang, Bomb, Flash, dan si botak aneh yaitu Saitama. Jika dia mengalahkan semua hero tersebut, kekuatan dia akan bangkit tanpa proses monsterisasi. Bang tidak mau diremehkan oleh Garo, karena setelah pertarungan melawan Garo, punggungnya telah disembuhkan oleh Metal Knight selama masa-masa pemulihan para hero. Di sisi lain, Siege dan Sekingar mendapat info bahwa Silverfang akan merehabilitasi Garo, dan dia akan membawa Garo ke asosiasi Mons Pahlawan. Siege juga memberitahu bahwa Silverfang telah mengajukan permohonan pengunduran dirinya sebagai pahlawan. Mereka memprediksikan bahwa Garo akan sulit untuk diterima sebagai hero, karena dia pernah berbuat masalah di dalam asosiasi pahlawan dan mengalahkan penjahat dan pahlawan sekaligus. Tiba-tiba, panel berubah ke arah guru dan murid tadi. Bang pun berkata, "Ya, kita tak bisa berminum bersama karena kau masih di bawah umur. Kurasa tak ada cara lain yang lebih baik untuk saling mengenal selain mengobrol." Bang pun langsung bertanya kepada Garo tentang hal intim Garo. "Apa ada cewek yang kau sukai?" Sontak Garo terkejut dengan apa yang dibicarakan oleh Bang itu. Dia pun berkata, apa yang kau tanyakan sih, kek?" Silverfang melanjutkan, "Boleh idol atau siapapun." Garo pun dengan muka yang sangat malu menjawabnya, "Kalau kau memaksa sih." Garo pun menjawabnya, "Cewek yang jadi Go Yellow di Go Ranger. Namanya Kiro apa itu?" Sontak Bang pun langsung paham. "Oh, artis dari acara Sentai itu. Aku tak menduganya," kata Bang. Tapi bukannya yang warna kuning itu biasanya yang besar, kuat, dan suka kare?" "Ha," kata Garo. "Infomu itu sudah ketinggalan zaman, kek. Biar ku ceritakan padamu soal Sentai masa kini." Mereka pun bercerita dengan semangat. Panel pun berubah lagi ke arah Saitama dan Genos yang sedang mencari alat-alat rumah tangga milik Saitama. Saitama pun berkata, "Kuharap yang pertama kita temukan panci." "Setuju," kata Genos. Dan panel berubah ke arah wanita yang disukai oleh Garo. Narator pun berkata, "Dia mirip dengan ibu Garo, tapi tak seperti ibunya. Dia kelihatan seperti wanita yang baik hati." Dan pada akhirnya, chapter 170 pun selesai dan ditutup dengan info bahwa anime One Punch Man dilanjutkan menjadi season ketiga. Dan season ketiga dari anime One Punch Man sudah mulai diproduksi.